Saudara kasih shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam acara renungan singkat di pagi hari ini sebelum saudara dan saya melakukan berbagai kegiatan lebih lanjut. Saudara, hari ini seperti saya katakan sebelumnya bahwa di minggu ini kita sedang merayakan atau mempersiapkan diri merayakan Natal, dan karena itu pada beberapa minggu ini saya ingin menghentikan dulu renungan dari kitab Wahyu dan saya ingin mengkaitkan dengan kalender gerejawi, yaitu yang berhubungan dengan perayaan Natal kita. Saudara, dalam konteks ini pagi ini saya ingin mengangkat satu tema bahwa Natal adalah penggenapan janji Allah yang dirancang melalui Abraham. Saudara sekalian, janji Allah untuk memberikan kelepasan bagi manusia melalui seorang yang disebut Mesias itu datangnya melalui keturunan Abraham. Dalam pasal 12 kitab Kejadian dikatakan di sana demikian, dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ini yang saya ingin kita renungkan, bahwa oleh keturunan Abraham maka seluruh bangsa di bumi akan beroleh berkat. Nah, saudara sekalian, Abraham adalah bapa orang beriman. Dialah orang beriman yang dipilih Tuhan. Dengan segala komitmen dan kesungguhannya, dia rela tinggalkan kampung halaman, sanak famili, dan dia pergi sesuai dengan tuntunan dan pimpinan Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham, dia akan diberkati, keturunan yang akan diberkati menjadi orang yang sangat masyhur. Bahkan ada raja-raja dari sana, dan tidak seorang pun bisa menyangkali dalam perjalanan sejarah ini. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan berhubungan dengan ini adalah bahwa berkat bagi segala bangsa itu berhubungan dengan keturunan Abraham yang disebut Mesias dalam penantian dan pemahaman orang-orang Israel. Dan Mesias itulah kemudian datang dalam pribadi yang kita kenal, Yesus Kristus. Yesus itu datang ke dalam dunia. Dia dikatakan dalam Alkitab sebagai firman Allah. Dia dikatakan sebagai terang yang membuat orang berdosa hidup dalam kegelapan, ketakutan, dan kekhawatiran. Kalau bertemu dan percaya kepada Yesus, dia diperoleh terang hidup. Hidupnya dibaharui, gaya hidupnya diperbaiki, dan perilakunya menjadi manusia yang baik. Dan oleh Yesus bukan saja menjadi manusia yang percaya dibaharui, tapi oleh Yesus menjanjikan hidup yang kekal. Bahwa melalui keturunan Abraham, yaitu Yesus itu, maka siapapun yang percaya kepada Yesus, dia diserap menjadi keluarga Allah. Dia menjadi orang beriman sama seperti iman Abraham yang mempercayai Tuhan tanpa reserve, mempercayai dengan sepenuh hati. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus juga demikian. Makanya keturunan Abraham itulah yang disebut Yesus itu, yang menjadi terang, yang menjadi juru selamat, yang menjadi penolong orang berdosa. Itu sebabnya Yesus disebut juru selamat. Dan saudara sekalian, sekali lagi bahwa dosa adalah sebuah petaka yang mengerikan yang terjadi di atas bumi. Dan oleh dosa Adam dan Hawa, semua keturunan Adam dan Hawa hidup dalam dosa, dilahirkan dalam dosa, berperilaku dikuasai oleh kuasa dosa. Dan upah dosa itu maut, kata firman Tuhan. Itu sebabnya tak seorang pun manusia bisa menyelamatkan dirinya. Dan karena situasi itu, maka Tuhan menjanjikan keturunan Abraham, keturunan wanita yang lahir di bumi, yang kita rayakan sekarang di hari Natal. Yesus itu adalah Mesias, juru selamat, yang bisa menolong manusia yang berdosa dari kuasa dosa, dari kuasa maut, dan memberikan masa depan bagi orang berdosa yang diampuni, hidup yang kekal. Saudaraku, hidup itu sangat mahal. Hidup di dunia saja begitu mahal, apalagi kalau kita berbicara mengenai hidup kekal
Nah, kalau Alkitab bicara hidup kekal itu adalah hidup yang tanpa batas, tetapi juga hidup yang sangat berkualitas. Dan hidup yang tanpa batas, hidup yang kualitas, hidup kekal itu hanya mungkin diperoleh melalui iman, percaya, melalui pertobatan, sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, kita sangat bersuka cita di hari Natal. Karena di hari Natal, Mesias telah datang, yang membawa kabar baik bagi orang berdosa, yaitu Tuhan melawat umatnya dan melepaskan manusia berdosa dari cengkeraman dosa dan maut. Puji Tuhan. Dan itu sebabnya saudaraku, selalu ada sukacita di hari Natal. Itu sebabnya hiasan Natal selalu berhubungan dengan terang, karena Yesus itu terang yang menerangi hidup. Hidup penuh kepastian. Hidup dengan masa depan. Karena Yesus datang menjadi juru selamat orang berdosa. Selamat pagi, selamat menyiapkan diri menyambut Tuhan. Bukan dengan pesta, tetapi dengan hati yang penuh iman. Bukan dengan kedagingan, tetapi dengan sikap hati yang penuh kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, bahwa Tuhan Yesus sudah datang menjadi juru selamat, menjadi terang, memberi harapan, memberi masa depan. Kami rindu bahwa setiap kami bisa menyambut Natal dengan benar, dengan iman, dengan hidup yang benar, dengan sukacita surgawi, bukan sukacita duniawi. Berkatilah kami semua, berkatilah negeri kami bergumul dengan apa yang namanya COVID-19, sangat merisaukan, telah hampir sudah lebih dari 70 juta orang terpapar di muka bumi. Dan berkati supaya ini bisa diatasi. Tolonglah bangsa-bangsa, tolonglah para pemimpin negara untuk bekerja sama mengatasi pandemi yang mengerikan ini. Berkat Tuhan kami mohon hari ini dalam segala aktivitas tugas kami. Bapa, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saudaraku, Tuhan memberkati.